Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u, bab yang keempat. Fi adabil muta'allimi, menjelaskan adab seorang santri, fi durusihi, di dalam pelajarannya santri, wama, dan apa saja ya'tamidu, yang mana menyandarkan siapa muta'alim, hu pada ma'asyaikhi, di hadapan gurunya, warifqati, dan kawannya. Dalam bab ini kita akan belajar bagaimana seorang santri bersikap dalam pelajarannya sendiri, apa yang harus dilakukan ketika belajar, dan apa saja yang menjadi sandaran bagi seorang santri ketika ia berhadapan dengan guru dan ketika ia bersama dengan kawan-kawannya, rekan-rekannya, harus seperti apa. Wa fihi salasata asyara naw'an minal adabi. Di dalam bab yang keempat ini, salasata asyara bermula terdapat 13 naw'an macam minal adabi, dari sisi adab. Al-awwalu, yang pertama, an yabda'a bi fardhi aini. Hendaknya yabda'a, memulai siapa santri, bi fardhi ainihi, dengan ilmu yang fardu ain. Jadi dimulai dari ilmu fardu ain dulu. Makanya ada sebuah perkataan yang mengatakan ilmu yang pertama kali harus diajarkan oleh orang tua terhadap anak itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu pertama kali yang harus diajarkan. Jangan sampai kemudian punya anak tapi tidak bertauhid, punya anak tapi tidak faham dengan keimanan itu seperti apa, akidah itu seperti apa. Nah, diajarkan dimulai dari apa? Dimulai mengajarkan bahwa kita adalah milik Allah, gitu. Nanti dia akan bertanya, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita. Allah itu menciptakan kita. Oh, berarti Umi sama Abi itu Allah yang ciptain? Iya. Akhirnya ketika naik motor ada pelangi, dia lihat, Abi itu pelangi Allah yang ciptain ya? Iya, Allah yang ciptain. Bagus ya Bi? Bagus. Kalau mau lihat bagusnya ciptaan Allah kan ada di Yusuf. Emang Yusuf bagus ya? Bagus. Oh gitu Bi. Tuh lihat mukanya kayak Abi. Oh iya ya, katanya. Oh iya ya. Fayahsula awalan arba'atu ulumin. Maka hasil awalan pertama kali apa? Arba'atu ulumin, 4 ilmu pengetahuan. Yang pertama ilmu dzatil aliyati, ilmu tentang zat yang luhur. Siapa zat yang luhur itu? Allah Azza wa Jalla. Maka wa yakfihi, cukup baginya muta'alim santri, apa hendaknya ya taqidah, meyakini, annaha, bahwa zat al-aliyah maujudatun, itu ada. Harus meyakini, cukup bagi kita yakin bahwa Allah itu ada. Dari mana kita tahu Allah itu ada? Wujudul alam, wujudul khaliq. Adanya alam itu adanya khaliq, adanya pencipta. Alam yang indah ini pasti ada yang menciptakan, bahkan ia adalah zat yang lebih indah daripada alam ini. Kalau kita lihat alamnya saja indah, apalagi penciptanya. Siapakah ia? Allah. Dan zat aliyah itu qadimatun, terdahulu sifatnya.
Artinya sebelum alam ini tercipta, maka Allah itu, zat Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada dan diadakan oleh Sang Maha Ada. Dan Allah itu zat aliyah itu baqiyatun, kekal. Seketika makhluknya mati, maka Khalik tak akan pernah mati. Munazzahun anin naqaisi. Ia bersih, zat aliyah itu bersih. Munazzahatun anin naqaisi. Zat yang aliyah itu munazzahatun, bersih, anin naqais, dari hal-hal yang sifatnya kurang. Kalau makhluk itu ada kekurangan, maka zat Allah itu tidak ada sedikit pun kekurangan. Harus yakin itu. Mutasifatun bisifatil kamalat. Dan zat aliyah itu mutasifatun, disifati bisifatil kamalat, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Bahkan sifat yang sangat-sangat sempurna harus menempel pada zat Allah. Kalau seorang hamba, makhluk Allah itu mampu, maka Allah itu sangat mampu. Allah punya sifat kudroh, juga Allah punya sifat qadir. Qadirun. Apa artinya? Maha mampu. Sehingga dengan sifat qadirun yang maha mampu itu, kudroh-kudrohnya seorang hamba, kudroh-kudrohnya seorang makhluk, itu maglubun, akan terkalahkan oleh sifat Allah yang maha sempurna itu, yang maha mampu itu. Sehingga dari situlah pada akhirnya kita akan sadar, nahnul insan, kita ini adalah manusia yang sifatnya adalah dhaif, lemah. Kenapa? Karena ada Allah yang maha kuat, yang maha segalanya. Yang kedua, ilmu sifat. Kalau tadi tentang ilmu zat, yang kedua ilmu sifat, ilmu tentang sifat-sifat zat Allah. Wa yakfihi, cukup, hi bagi muta'alim apa hendaknya, ya'taqida, meyakini, anna dzatal aliyata, bahwa zat yang luhur itu mutasifatun, disifati bil kudrati, dengan sifat kudroh. Yeah. Wal irada, apa sifat kudroh itu? Sifat mampu. Wal iradati, dan sifat iradah, berkehendak. Yang perlu kita fahami, kehendak Allah tidak ada paksaan dari siapapun. Sekalipun pada akhirnya kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, ud'uni astajib lakum, bukan berarti pada akhirnya Allah itu ketika memberikan sesuatu kepada kita, seorang hamba, itu karena paksaan dari doa kita, bukan. Karena Allah berkehendak saja. Allah yang punya keinginan, kita nggak perlu kemudian kita paksa-paksakan Allah itu. Karena kehendak Allah, tak ada satupun yang bisa memaksakan kehendak Allah. Wal ilmi, dan disifati dengan sifat berpengetahuan. Sebab pengetahuan yang hari ini kita dapatkan itu adalah sekelumit daripada pengetahuannya Allah. Nggak seberapa berarti saat ilmu kita itu nggak ada apa-apanya dengan pengetahuan Allah. Sebab apa yang kita dapatkan itu adalah hanya sekelumit saja. Mungkin sekelumit pun lebih daripada lebih kurang dari sekelumit itu. Sekelumit, tapi lebih kecil daripada sekelumit itu, lebih kecil lagi dari sekelumit itu, lebih kecil lagi dari sekelumit itu, jadi nggak ada apa-apanya. Santri harus bisa paham dengan hal-hal yang demikian. Wal hayati, dan Allah itu bersifat hidup. Kenapa? Kalau mati, boleh jadi tidak adalah makhluk kita seperti kita ini. Wasam'i, dan Allah juga mendengar. Kalau Allah itu tuli, otomatis Allah gak dengar tuh yang namanya doa-doa kita itu. Wal basar, Allah juga melihat. Wal kalam, dan Allah juga berbicara. Tapi di dalam pandangan ahlu sunnati wal jamaah,
Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan bahwa kalamnya Allah bila sautin wala harfin, tanpa adanya suara dan tanpa adanya huruf. Gimana? Nggak tahu. Tapi yang penting Allah itu berkata, Allah itu berkalam, Allah itu juga berucap, berkata-kata. Tapi gimana? Wallahu alam. Karena kita tidak bisa menggambar-gambarkan ucapan Allah itu seperti apa. Yang terpenting yang nampak itu hari ini adalah Al-Quran. Tapi kan itu ada huruf-hurufnya. Huruf itu bentukan dari siapa? Dari manusia. Apa tujuannya? Agar kita bisa memahami apa yang diucapkan Allah lewat huruf-huruf itu. Kenapa? Karena manusia itu butuh media. Memahami sesuatu manusia mah butuh media. Ini tauhid loh ya. Apa manusia itu butuh media. Saya mau minum, butuh media. Apa medianya? Wadah. Dan bisa berbicara wadah itu terserah. Boleh gelas, boleh mangkok, boleh juga piring. Apa kemudian saya salah ketika saya minum pakai piring? Enggak salah. Karena memang itu media. Media itu terserah pakai apa saja. Bahkan telapak tangan kita pun ini menjadi media kita untuk minum. Kan bisa pakai begitu? Iya. Kayak Satria kan ketika puasa kumur-kumur kan sambil minum pakai ini. Karena kalau pakai gelas kan kelihatan banget kelihatan minumnya. Pakai gitu. Kasih marjan. Tapi Allah itu mampu dengan segala sesuatu tanpa kemudian membutuhkan media dan media. Enggak butuh Allah dengan media. Dan Allah enggak butuh media sosial. Tapi kan kita yang butuh dengan media sosial. Allah butuh. Apa Allah chattingan? Allah itu WA-an? Allah YouTuber? Allah itu Twitteran? Enggak, karena Allah tidak butuh dengan hal itu. Ya kan? Tapi manusia pasti butuh dengan perantara. Sehingga pada akhirnya Al-Quran dituliskan seperti itu karena memang manusia butuh perantara. Kenapa tidak dihafalkan saja? Dari siapa? Dari Allah kemudian Jibril, dari Jibril kemudian ke dari Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad, dari Nabi kepada sahabat. Kenapa tidak dihafalkan saja sampai sekarang? Berbicara hafalan itu sekuat apakah hafalan kita? Ya kan? Sekuat-kuatnya manusia dalam hafalan pun pasti ada lupanya. Maka kalau pada akhirnya kita temukan ada kiai, kemudian ada yang salah dari sisi mungkin dari dari menerjemahkannya, entah itu dari sisi hadisnya, kelupaan. Wajar, itu manusia, bukan nabi, boy. Itu mah manusia, nggak usah banyak dikomentar. Karena belum tentu kita pun pada akhirnya benar. Kita juga sama manusia biasa yang pastinya ada hafwah. Hafwahnya apa? Punya kesalahan, kita juga sama. Ya, kalau ada hal-hal yang salah dari kiai-kiai, siapapun itu kiainya, ya wajar, namanya juga manusia, pasti ada salahnya. Selama kesalahan itu tidak mendorong kita kepada kemusyrikan. Itu aja. Kecuali misalnya ada kiai ngaku jadi nabi, lah ini salah banget nih. Ya. Bunuh enggak? Jangan, karena zamannya bukan zaman Abu Bakar. Wa in zadab, mana itu? Wa in zada barahinuha minal kitabi wa sunnati fahiya kamalul ilmi. Wa in, dan sekalipun zada bertambah apa barahinuha bukti-bukti sifat-sifat tersebut atau dalil-dalil sifat tersebut minal kitabi wa sunnati, dari kitab dan sunnah, maka tetap saja ia bermula dzatul aliyah itu kamalul ilmi, sempurnanya ilmu. Artinya sekalipun kita dapatkan berbagai macam ilmu, tetap ada zat yang lebih luhur, yang lebih sempurna, sisi keilmuannya adalah Allah Azza wa Jalla. Asalisu, yang ketiga, ilmu fikhi. Ya. Setelah memahami ilmu zat tentang Allah, ya, ilmu sifat tentang sifat-sifat Allah,
maka lari kepada ilmu fikih wa yakfihi, maka cukuplah bagi seorang muta'alim ma yutqinu bihi, sesuatu yang dapat yutkinu meyakinkan bihi pada muta'alim, ta'atahu pada ketaatannya muta'alim. Apa saja diantaranya min taharatin, ilmu tentang bersuci, waswalatin, ilmu tentang sholat, wasyamin, dan ilmu tentang puasa. Wa in kana lahu malun ta'lamu ma yajibu alaihi fihi. Wa in kana lahu malun, dan jika kana ada lahu bagi seorang muta'alim apa malun, harta, yang mana tu'lamu diketahui, ma yajibu alai apa saja yajibu yang wajib, apa ma alai pada seorang santri, fihi dalam mal tersebut. Dan apa saja, ilmu tentang apa saja sih yang harus dilakoni ketika seorang santri punya banyak harta. Zakat, sodako, infak. Tuh. Ilmu fikih itu, tujuan ilmu fikih dipelajari apa? Di antaranya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah terhadap Allah. Wala yuqaddimu ala amrin hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi. Wala yuqaddimu, dan tidaklah yuqaddimu mendahulukan siapa santri ala amrin pada suatu perkara, hatta ya'lama sehingga ya'lama mengetahui siapa santri hukmallahi ta'ala akan hukum Allah subhanahu wa ta'ala fi di dalam perkara tersebut. Artinya jangan melakukan sesuatu tanpa kemudian kita tahu hukumnya seperti apa, begitu. Dan itu lebih menyelamatkan kita pada dasarnya. Al-ilmu rabi'u, ilmu yang keempat adalah ilmu ahwal. Ilmu tentang tingkah laku. Wal maqamati, dan kedudukan. Wa mukhadi'in nufusi, dan rayuan-rayuan jiwa. Wa makayiduhu, dan tipu dayanya jiwa atau nafsu. Wa ma yajri majrodalika, dan apapun yajri yang berjalan majrodalika pada jalan dalika tersebut, hal tersebut. Mana? Tipu daya nafsu. Ilmu yang keempat, seorang santri harus tahu tentang bagaimana seorang santri itu bertingkah laku dan bagaimana kedudukan dia. Kalau kedudukannya sebagai A harus seperti apa, kedudukannya sebagai B seperti apa, dan juga harus tahu apa saja sih rayuan-rayuan nafsu atau tipu daya muslihatnya nafsu itu seperti apa sih. Nah, santri ini harus betul-betul tahu. Wa qad dzakara dzalika kullahu al-Imamul Ghazali fi Bidayatil Hidayah. Tuh. Jadi belajarnya kita Adabul Alim wal Muta'alim di bulan Ramadan ini digabung dengan Bidayatul Hidayah, ini sinkron. Tuh. Wa qad dzakara, dan sungguh telah menjelaskan dzalika akan hal itu, ilmu tingkah laku, kedudukan, tipu daya setan, tipu muslihat setan, tipu muslihat nafsu. Itu sudah dijelaskan kullahu akan semua itu dzalika. Siapa Al-Imamul Ghazali? Imam Ghazali di mana? Fi Bidayatil Hidayah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan juga Wasayyidu Abdullahi ibnu Tahirin fi Sulamit Taufiqi. Dan begitu pun pernah dijelaskan oleh Sayyid Abdullah bin Tahir. Di mana? Fi Sulamit Taufiq, di dalam Sulamut Taufik. Sudah kita pelajari di tahun kemarin Sulamut Taufik. Tinggal dilaksanakan dan dipraktekkan saja.
Sebenarnya tinggal baca ulang, sudah dibaca-baca, belum bagus. Rahimahumallah, moga-moga merahmati huma kepada Imam Ghazali dan Said Abdullah. Ya. Siapa Allah Ta'ala kepada keduanya? Amin Rabbal. Yang kedua. Tadi yang pertama, seorang santri harus mengawali dirinya dengan ilmu-ilmu yang fardu ain. Yang kedua, an yatba'a fardu aini bita'allumi kitabillahil aziz. Bukan yatba'a. An yutbi'a. Hendaknya yutbi'a, mengiringi, mensinkronisasi siapa santri akan fardhu ainihi, akan ilmu fardu ain dengan apa? Ta'allumi kitabillah, dengan mempelajari kitabillahil aziz, Al-Qur'anul Karim. Apa tujuannya? Fayutqinahu itqanan jayyidan. Fayutqina, kemudian yutqina, membuat yakin apa? Ta'allum kitabillahil aziz kepada santri itqanan jayyidan, dengan keyakinan yang sempurna. Jadi ketika kita mempelajari tentang fardu ain, itu harus diiringi dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Apa tujuannya? Agar kemudian keyakinan kita itu betul-betul kuat secara pasti. Jadi bukan kilawa kola, bukan lagi katanya dan katanya, tapi betul-betul bersumber minal Qur'ani wal hadis, dari Quran dan hadis. Wa yajtahida fi fahmi tafsirihi wasairi ulumi fa innahu aslul ulumi wa ummuha. Wa yajtahidu, dan berupaya, siapa santri fi, di dalam fahmi, memahami tafsirihi, tafsir kitabil aziz, kitabillahi al-aziz, memahami tafsir Al-Quran, wasairi ulumihi, dan seluruh perangkat-perangkat ilmu Al-Quran. Jadi bukan hanya tajwid saja, banyak perangkat-perangkatnya ilmu tentang Al-Quran dan perangkat-perangkat ilmu tafsir, mulai dari nahwunya, sorofnya, balaghahnya, mantiknya, itu dipelajari. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian hal itu bisa menghantarkan kita pada pemahaman tentang tafsir Al-Quran. Mengapa? Fa'innahu, karena Al-Quran itu aslul ulumi, itu dasarnya berbagai macam ilmu, wa ummuha, dan induknya segala macam ilmu. Tuh Al-Quran teh. Summa, kemudian yahfadha min kulli fannin mukhtasaran. Summa yahfadha, kemudian menghafalkan siapa santri. Jadi santri tidak boleh banyak malas menghafal. Sebab ketika jadi santri harus rajin-rajin, banyak-banyak ngafal. Terus jangan sombong dengan hafalan. Mana sombong dengan hafalan, sudah setoran ngerasa hafal. Jangan. Karena itu penyakitnya santri, sir. Penyakit santri itu begitu. Sudah maju, sudah ngerasa hafal. Padahal ketika diulang, lupa lagi. Iya kan? Setoran, udah setoran, lupa lagi, setoran lagi, lupa lagi. Nah itu, maka jangan sombong dengan hafalan, karena hafalan itu mudah untuk hilang. Ya, rajin-rajin untuk terus menghafal. Di rumah banyak hafalannya, di pondok banyak hafalannya. Jangan hanya ketika di pondok ngafal, di rumah main game. Lah, jurig jarian doang. Summa yahfadha, kemudian menghafal siapa muta'alim min kulli fanin, dari setiap berbagai macam fan ilmu, bidang-bidang ilmu. Mukhtasaran, secara ringkas,
Makanya kenapa para ulama-ulama luar biasa bikin ringkasan-ringkasan, mukhtasar-mukhtasar kitab. Mana contohnya? Safinatun Najah. Itu kalau bisa dihafal. Enggak ya? Enggak. Dihafal itu karena Safinatun Najah itu kitab hafalan sebenarnya dah. Ya, itu kitab hafalan. Ada namanya kitab Qurratul Ain. Disyarah kemudian dengan Fathul Mu'in, disyarah lagi dengan kitab I'anatul Talibin. Qurratul Ain itu juga kitab hafalan itu. Beli nanti itu kitab hafalan itu. Ada kan buku kecil, buku saku yang kecil itu yang isinya ada usul fikih dinadzamkan, ya kan? Qaidah fikih dinadzamkan. Kemudian Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, Nadham Maqsud ada di sana. Sulamul Manawrok juga ada di sana. Beli dan nggak mahal itu. Nggak sampai jual ginjal dan tidak sampai jual tanah, Pak Haji. Murah. Paling banter-banter 25.000 itu. 25.000 kitab semua ada di sana. Lah kitab itu mah jangan dicoret-coret, Sat. Buku kitab itu mah jangan dicoret-coret, udah. Kalau mau coretan pun coretan batasan hafalan aja. Taruh di saku. Kemana-mana dibawa. Santri jangan lupa pulpen itu taruh di sini. Tuh. Ya, ini santri cangkulnya nggak dibawa. Pacul, goloknya nggak dibawa. Masuk ke masjid, lah ya. Sudah, nggak bawa apa-apa. Hanya bawa sajadah doang. Lu santri itu dari kamar ke masjid bawa apa selain daripada bawa sajadah, bawa buku saku. Apa tujuannya? Nanti ketika sambil nunggu imam sebelum mulai berjamaah baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qad wafaqa ilmi khairu khalqi wal tuqahatanat qulubum linahwi fa min adim sya'ni lam tahwi fa uslibat mana dhamir sani waribat mana fil hani bil alhani. Terus dihafalkan. Jangan malas jadi santri mah ya. Ini mak saran, enggak nyindir, enggak. Jangan disangkanya nyindir aja bahasa kayak begini itu nyaranin. Karena saya tahu kalian tuh punya cita-citanya tinggi semua, enggak ada kan di sini cita-citanya pendek atau rendah. Ustaz, aku mau jujur aja Ustaz. Aku itu punya cita-cita apa? Jadi orang goblok se-Indonesia. Ada enggak di sini? Enggak ada kan? Karena saya pastikan kalian itu punya cita-cita tinggi banget, luar biasa. Maka cita-cita yang tinggi itu seharusnya diimbangi dengan usaha dan doa, kata Roma Irama kan. Usaha dan doa, jangan doa tanpa usaha, usaha tanpa doa. Teruskan. Nyaranin ini, nyaranin self reminder. Apa? Self reminder kita muda. Bukan Ustadz kayaknya nyindir kita nih. Enggak. Kalau saya nyindir kalian berarti Mbah Hasim juga nyindir dong. Bukan nyindir, nyaranin. Kan ini kan lagi kita belajar apa? Adabul alim wal muta'alim. Lagi belajar, lagi dikasih saran sama Mbah Hasim tentang bagaimana adabnya orang alim, adabnya seorang muta'alim. Bukan nyindir. Yang salah siapa kalau nganggapnya nyindir? Lah iya, salah sendiri. Kenapa nganggapnya nyindir? Berarti ngerasa salah. Kalau ngerasa kesindir, berarti ngerasa salah gitu. Tanya Ustaz ini ke kita deh. Ya nggak tahu. Saya mau husnudon terus sama kalian itu. Hafalannya banyak. Ya, Al-Quran udah 29 ayat. Yajma'u fihi baina tarafaihi minal hadisi wa ulumi. Yajma'u terkumpul atau mengumpulkan apa mukhtasar fi di dalam mukhtasar tersebut baina tarafaihi di antara dua sisinya mukhtasar, baik minal hadisi hadis wa ulumihi dan ilmunya hadis, wal usulaini dan dua usul, usuluddin dengan usul fikih.
Wa nahwi dan nahwu, wa sorfi dan sorof. No, Mukhtasar kecil, tapi kecil itu mencakup berbagai macam ilmu, baik ilmu hadis, ada, sok beli kitab yang kecil tuh, ada kitab Baikunyah. Ya, itu tentang ilmu tentang hadis tuh. Ya, hadis apa? Hadis di diroya. Ya sama dengan mustalah tuh, mustalah hadis yang kalian pelajari dalam kitab Minhatul Mugis. Ya, ya kan? Ya, dalam kitab Minhatul Mugis kalian itu. Minhatul Mugis atau Minasaniyah? Iya. Kecil, tajam. Ya kan? Tipis, tajam. Amil, tipis. Dalam. Tajam enggak? Bu, tajam itu. Jurumiyah, tipis kan? Oh iya, orang pertama kali lihat makan ngelihatnya, gampang ini mah. Gampang, tipis ada kitabnya gitu. Pas buka, wadaw. Tipis, tajam, ya kan? Imriti tipis, tajam, Pak. Alfia tipis, tajam. Tajam banget itu mah. Tajam banget, sekut. Sekut pisan. Semakin diasah, semakin tajam itu ilmu. Makanya beli itu saat. Beli 25.000 paling. Enggak nyampe 50, enggak. 25. Enggak percaya, lihat di Shopee. Kemana ya? Di Shopee murah, Shopee. Di toko-toko kitab juga murah, 30.000 di toko-toko kitab. Enggak mahal dah. Beli iya majmu'at. Tuh. Makanya sengaja yang Hidayatus Sibyan, ya kan? Kemudian Jazariyah itu kan dibelikan kitabnya kecil kan? Sengaja itu Itu saya sengaja beli kitabnya kecil. Tujuannya apa? Tujuannya dibawa enggak? Saya mah enggak tahu. Saya mah cuma ngasih saran aja, enggak nyindir. Itu dari tenggorokan. Wala yusgilu dzalika kulluhu an dirayatil Qur'ani wa ta'ahudi wa mulazamatihi wirdan minhu kulla yaumin. Wal yahdar min nisyani ba'da hifdhihi faqad warada fi ahadisu tazjaru anhu. Wala yusgiluhu dzalika kulluhu, tapi hati-hati, la yusgilu, jangan menyibukkan siapa la yusgilu atau ke sebelumnya, wala yusgilahu, dan tidak menyibukkan siapa santri, ya hilang ke santri bukan ini, bentar, failnya dzalika. Diulang, wala yusgilahu dzalika kullahu, dan tidak yusgila menyibukkan pada santri apa dzalika itu semua, ya. Kulluhu semuanya, artinya jangan diambil semuanya, satu-satu dulu satu pahamin, karena dari satu fan itu nanti bisa membantu fan-fan yang lain. Ini mah dibabetkan semua, berebet kabeh. Satu-satu dulu. Misal waktu itu kan saya pernah ngobrol sama Satria. Satria lebih fokus kemana? Saya mau Ustadz ke nahwu dulu. Dibrebet kan sama dia kan, nahwu terus yang dibaca-baca, nahwu terus. Pada akhirnya terbantu nggak pesorofnya? Kebantu. Masuk kemana usul fikih? Kebantu lagi. Masuk lagi ke mantik, kebantu banget.
masuk lagi ke balagoh, kebantu banget. Makanya satu fun itu bisa membantu dengan berbagai macam fun. Gitu. Kenapa Ustaz? Karena kalau kemudian digarap semua, mohon maaf, nggak nyindir, ngasih saran aja lah, saran. Kalau semuanya digarap, rebet, semuanya digarap, itu pada akhirnya muncul dari sisi apa? Nafsu. Yang tadi saya sampaikan, lihat orang bisa ini, pengen ini. Lihat bisa ini, pengen ini, pengen ini, padahal sudah fokuskan satu dulu. Nahu, jurumiyah dulu. Sampai kemudian mungkin betul-betul jurumiyah, baru kemudian naik ke kitab yang lainnya. Ya, dan gak usah malu kalau belajar ilmu itu, jangan malu. Sekalipun jurumiyah, ngulang lagi. Sampai pada akhirnya gabung dengan anak-anak yang di bawah kita pun terusin aja. Urusan ilmu mah nggak ada batas umur. Nah. Andirayatil Quran, diantaranya mempelajari Al-Quran, wa ta'ahudi, dan menjaga Al-Quran, wa mulazamatihi, dan melanggengkan Al-Quran, wirdan, sebagai wirid, minhu, untuk santri, kula yaumin, setiap hari. Kalau sudah punya hafalan itu dijaga terus-terusan. Jadikan hafalan itu sebagai apa? Wiridan. Ya, yang hafal imriti, jadiin wirid. Terus saja, minimal dalam satu hari, dalam sholat itu misalnya, setelah sholat, 2 kali setelah sholat saja. Perharinya 2 kali saja. Cari waktu-waktu senggang. Ya, ini mah saran saja. Dulu kami juga sama menghafal itu ba'da duhur. Kalau saya ba'da duhur. Kenapa ngambilnya di waktu duhur? Karena waktu duhur itu di pondok kami kosong. Sampai ke asar tuh. Kan senggang waktunya. Daripada waktu itu senggang kemudian saya pakai buat tidur. Ya bagus-bagus aja tidur jadi bagus. Tapi saya berpikir ana udhayul auqat. Saya itu sudah menghabiskan waktu, mumpung saya masih di pesantren, udah pakai ba'da duhur buat apa? Buat murojaah. Segala macam yang sudah dihafal baca, selesai jam 2. Terus makan, makan jam 2 ke dapur. Sekalipun ketika ke dapur pada akhirnya nggak kebagian lauk pauk, nggak apa-apa, makan nasi doang ge. Yang penting kan tujuannya apa? Bukan enak-enakan, yang penting ngisi perut. Dah santri begitu. Jangan kemudian ketemu di ke dapur, lauk pauknya udah habis tinggal nasi doang. Sedihnya aku mah, ya Allah. Gitu amat sih teman-teman aku, ya Allah. Iya sedih. Enggak, jangan, enggak apa-apa. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kata siapa? Gitu ya. Jadikan wirid. Wal yahdar, dan berhati-hati siapa santri min nisyani, dari lupanya santri, ba'da ifdi, setelah hafalannya santri. Ya, sebab banyak lupa toh. Iya. Faqad waroda. Nah ini Quran. Kan setahu saya Quran itu adik-adik saya ini ada yang udah 2 juz, ada yang 3 juz. Masih hafal Sat? Ya, hafalnya juz apa? Juz mangga. Gitu ya. Juz mangga. Diulang-ulang terus. Ketika sholat sunnah dipakai. Kepanjangan. Ya kalau sholat pakai meriti blow on. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa atana aqulubuhum linahwi
famin adimi sya'ni lam tawi wal bolin amin. Yang enggak begitu nanti itu mah setelah sholat tonga capruk ya, dipakai di dalam sholat kalau hafalan Quran. Yang sudah hafal surat Qaf dibaca Qafnya doang. Yang udah hafal surat Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihi wa wala lah, itu dibaca setelah ketika sholat ya, biar enggak hilang. Wow, yang ngapalnya setoran doang, setoran jaba udah setoran terlupa lagi, langsung tidur. Setoran ya, setoran yang bermanfaat. Ngising. Gitu ya, jangan hanya setoran aja, jangan hanya setoran ke guru aja, hadis jadiin wirid. Sayang kan udah setoran tapi kemudian pada akhirnya lupa, sayang, sungguh sayang, sudah hafal dilupakan. Sayang, sungguh sayang, capek ngafal tapi lupa. Iya, sayang, sungguh sayang. Ya, diulang ya. Wes, pokoknya nanti ba'da Ramadan, Syawal. Semangat lagi belajarnya. Bismillah, ya Allah, takbiratul ihram. Semangat lagi belajarnya. So, karena yang menentukan itu proses. Orang bisa jadi A, B, C karena prosesnya. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan prosesnya seorang hamba. Gitu ya. Ya non? Ayo, hafalkan. Ustaz, jangan ke base camp tidur doang di base camp. Numpang tidur doang ke base camp. Base camp dipakai usnudon. Dipakai buat apa? Buat ngafal tuh base camp tuh ya. Pakai kan hilang maning. Faqad waroda, maka sungguh waroda telah menjelaskan fihi. Di dalam nisyanihi ahadisu, hadis-hadis yang tazjaru, memperingatkan apa hadis-hadis anhu tentang hal itu nisyan. Ya, hati-hati orang yang sudah menghafalkan Al-Quran lupa. Ada hadisnya, diantaranya apa? Akan berargumentasi nanti Al-Quran itu. Kalau kamu sudah menghafalkannya, kamu sengaja-sengaja melupakan. Enggak, Tat, saya mah namanya lupa kan enggak sengaja, Tat. Justru ketika kamu enggak ngulang-ngulang, itu sengaja melupakan. Tapi kan namanya juga lupa, Tat. Itu kan enggak sengaja. Nyaho saya geh. Wa yastagilu bi syar'i tilkal mahfudhati 'alal masyayikhi. Wa yastagilu, dan menyibukkan diatofkan ke anyutbi'a. Wa yastagila, dan menyibukkan siapa santri bisyar'i tilkal mahfudhati, untuk menjelaskan tilkal mahfudhati, hafalan-hafalan itu. Di depan siapa? Alal masyayikhi, di depan guru. Wal yahdar, dan berhati-hatilah siapa santri minal i'timadi fi dzalika alal kutubi ibtidaan. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu wa aktsaru tahqiqan fihi. Wal yahda, dan berhati-hatilah minal i'timadi, dari berpegang teguh fi dzalika, dalam hal itu, dalam hal pensyarah-syarahan alal kutubi,
dari kitab ibtidaan permulaannya. Di awal-awal itu jangan langsung ngambil dari kitab sana, kitab sini, kitab sana, kitab sini, jangan. Terus ngambil dari siapa? Bal akan tetapi ya tamidu. Berpegang teguh siapa santri fi kulli fannin di dalam setiap fan. Man terhadap orang yang huwa bermula man ahsanu ta'liman. Itu paling bagus takliman pengajarannya lahu bagi man. Wa aksaru tahqiqon dan lebih banyak tahqiqon. Hafalannya fihi pada man. Jadi ambil syarah-syarah itu dari siapa? Dari guru-guru dulu. Dengarkan pensarahannya guru, dicatat, ditulis, kemudian belajar untuk mensyarah. Diawali di mana? Di kamar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam penjelasan hadis yang berbunyi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Bawa hadis ini bla 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 di kamar. Nanti kemudian ketika pada akhirnya ada kesempatan buat kalian untuk apa? Untuk mensyarah di depan guru, syarahi itu. Mana makanya dibentuklah ada latihan berpidato. Tuh, paham? Paham ya? Jadi latihan berpidato itu sedang belajar mensyarah. Paham? Nah, makanya jangan main-main tuh ketika berpidato itu. Kenapa? Karena pidato itu adalah satu wadah, satu tempat kalian untuk belajar, untuk mensyarah apa yang sudah kalian pahami dari guru-guru gitu. Nanti di sana ada guru yang memperhatikan, dilihatin. Nanti kalau ada yang salah atau ada yang kurang tepat, maka biasanya nanti guru itu akan meluruskannya, harus seperti ini, nanti begini, nanti begini. Jangan marah. Ustaz tuh, nyalain aja. Lah terus kalau belajar gak mau disalahin. Lah udah ngajar kalau begitu. wa yura'iya fil masyayikhi ad-dina wal ilma wasyafaqata wa ghairaha. Wa yura'iya dan menjaga fil masyayikhi di hadapan para guru ad-dina ilmu agama wal ilma dan ilmu wasyafaqata dan kasih sayang wa ghairaha dan lain sebagainya. Ya, santri juga harus bisa terus-terusan menjaga dirinya agar tetap kemudian menjaga ilmunya di hadapan guru, kasih sayangnya ke hadapan guru, kemudian minta dibenahi kalau ada yang salah dari sisi ibadahnya, agamanya, minta diperbaiki. Mumpung di pesantren, minta diperbaiki sama guru. Jangan cuek. Ya, jangan cuek-cuekan aja, sebodoh lah, mau salah, mau bener, yang penting gua sholat aja. Jangan begitu. Minta dan nanya ke guru, harus gimana, Syekh? Gimana Ustadz? Gimana Kang? Nanya. Wal ya'khud minal hifdzi wasyar'i ma yumkinuhu wa yutiquhu haluhu min ghairi iksarin mamallin. Wal ya'khud dan ambillah oleh santri minal hifdzi dari hafalan wasyar'i dan syarah ma yang mana yumkinu memungkinkan hu baginya santri wayutiku dan mampu hu bagi santri apa haluhu keadaannya santri. Mau ngafal cari yang mudah-mudah dulu. Mau mensyarah syarahi yang mudah-mudah dulu. Jangan yang sulit-sulit. Apa tujuan yang sulit? Ini Ustaz biar keren kan? Jangan. Ya, yang mudah-mudah aja. Mana contohnya? Sarahkan tuh manjada wajada. Ya. Itu nasihat buat siapa? Bukan buat orang lain juga, tapi buat pribadi sendiri.
Gitu. Min ghairi iksarin min ghairi iksari mamalin, dengan tanpa banyaknya hal yang membosankan, membosankan. Artinya boleh santri belajar itu mencari bagaimana dia tidak bosan, gitu lah. Dan ketika mensyarahi pun cari bahasa-bahasa yang tidak membosankan. Fa inna dararahu mana itu? Ngilang. Wala taksira mukhillin. Jelas. Wala ghairi iksar Muhammad wala taqsiri mukhillin bi jaudati tahsil. Dan tidak melakukan mukhillin pada sesuatu yang bertentangan bijaudati tahsili dengan hasil yang bermutu, sekalipun sederhana tapi tetap syarahannya bermutu, gitu loh, berkesan untuk pribadi sendiri dan berkesan untuk orang lain, sekalipun ringkas, padat tapi jelas, gitu loh. Paham ya? Wasalisu yang ketiga, an yahdhara fi ibtida'i amrihi minal istighali fil ikhtilafi bainal ulama'i. An yahdhara, hendaknya berhati-hati siapa santri fi ibtida'i amrihi, dalam permulaan belajarnya santri, minal istighali, dari menyibukkan diri, fil ikhtilafi, dalam mempelajari ikhtilaf, perbedaan bainal ulama'i, antara ulama. Ya, untuk para pemula itu nggak perlu kemudian menyibukkan diri dengan berbagai macam pendapat. Ya. Ambil satu pendapat, karena mengambil satu pendapat lebih menyelamatkan. Tapi kalau semuanya dipelajari, satu nggak bisa, yang lainnya pun nggak bisa nantinya. Gitu. Yang ini nggak paham, yang lain pun sama nggak paham. Kenapa? Karena ikhtilaf ulama itu rudet, Pak, rujid. Ngomongin ikhtilaf ulama mah. Wa bainan nasi, dan diantara banyak manusia, mutlakon, secara mutlak, baik fil aqliyati, dalam bidang logika, wasam'iyati, dan bidang-bidang sam'iyat, bidang-bidang selain daripada akliyat, logika. Fa'innahu, karena sesungguhnya istighol fil ikhtilaf itu yuhayyirud dhihna. Fa'innahu yuhayyirud dhihna, karena sesungguhnya al istighol fil ikhtilaf itu membuat rancu adzihna, pada akal, wa yudhishu, dan membuat kacau adzihna, pada akal pula. Buat bingung iya, bikin kacau iya. Bal, akan tetapi yutkinu awalan kitaban wahidan fi fannin wahidin wa kutuban fi fununin in kana yahtamilu dzalika ala tariqatin wahidatin yartadiha lahu syaikhuhu. Akan tetapi yutkinu, meyakini dulu, memperkokohkan dulu siapa santri, awalan pertama kali, pada kitaban wahidan, satu kitab dulu, fi fannin wahidin, pada satu bidang. Boleh juga kutuban, berbagai macam kitab, fi fununin, di dalam berbagai macam berbagai macam bidang. Inkana, jika ada siapa santri, yahtamilu, memungkinkan siapa santri, dalika, akan hal itu. Boleh berbagai macam kitab dibuka, selama apa? Selama memang santri itu memungkinkan untuk membaca berbagai macam kitab. Kenapa? Kalau nantinya berbagai macam kitab dibaca, tapi posisi dan kondisi kita saat itu belum mumpuni dan belum memungkinkan, yang ada bukan tambah ilmu, tambah ruwet. Iya kan? Loh.
ala tariqatin wahidatin, dengan metode yang sama atau dengan satu metode. Yartadi, meridhoi pada tariqah tersebut, lahu baginya santri, siapa? Syaikhuhu, gurunya santri. Kalau memang diizinkan oleh gurunya untuk membaca berbagai macam bidang, berbagai macam kitab, monggo silahkan dibaca kalau memang diizinkan oleh guru. Ada, saya dulu lagi baca kitab, ceritanya di masjid tuh dulu waktu di pondok. Saya nggak sebut kitabnya ya. Bahaya asalnya. Saya lagi baca-baca kitab itu. Nah, ketemulah dengan guru saya. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Baca kitab apa? Ini Ustaz. Masya Allah. Tutup dulu. Jangan baca kitab itu dulu. Nanti. Ya, nanti. Kalau satu madhab kamu sudah paham, baru silakan baca kitab itu. Rancu kamu nanti otak kamu. Akhirnya di situ dari mulai kelas 4, saya baca kitab itu kelas 4 semester 2. Kelas 5, kelas 6 enggak baca kitab itu lagi. Lewes, namanya santri mah wis nurut aja. Kalau kata guru enggak, kata guru jangan, jangan. Tapi sekarang dibaca sekarang. Kenapa? Butuh. Ya, sekarang mah butuh. Karena memang kan posisinya saat itu, saya saat itu belum, masih kacau balau lah. Ya, nggak paham banyak. Gitu. Dan ketika hari ini, ya kemudian bertemu dengan kiai yang pada akhirnya kata kiai, sok baca ini lah, disitulah pada akhirnya muncak tuh pengen tahu kitab-kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Ada keinginan sekarang itu pengen apa? Pengen baca kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah tuhu, kitabnya Syekh Wahbah Zuwaili. Itu keren banget itu, gagah gitu kitab itu. Ngobrol kemarin waktu maghrib dengan kiai habis buka puasa tuh. Nanti Kholis baca kitab ini, dibaca ya. Berapa jilid Pak? 8 jilid. Baca waktu itu, ngebaca tentang pernikahan waktu kemarin sama kiai itu. Kadet, keren. Banyak itu bab nikah doang. Itu berapa halaman itu? Ya Allah Rabbi. Sampai kiai bilang ini syekh ini luar biasa keilmuannya. Tuh, orang alim biasanya akan memuji orang alim lagi. Gitu. Emang kebiasaan orang alim seperti itu. Orang bodoh nggak mau. Orang bodoh itu nggak mau ngagumin orang lain, tuh nggak mau. Kenapa? Karena menganggap dirinya paling pintar sendiri. Itu orang bodoh. Ya, tapi orang alim itu biasanya apa? Tetap selalu mengagungkan siapapun. Itu hebat tuh ilmunya. Hebat itu ilmunya. Keren tuh ilmunya tuh. Gagah tuh. Itu kebiasaan dan adat istiadatnya orang alim. Begitu. Boleh ditiru Ustaz. Wajib. Wajib ditiru itu. Wajib ya. Dikan fa in kana tariqatu syaikhihi ya. Naqalal madzahiba atau naqlal madzahibi boleh digitukan. Naqlal madzahibi wal ikhtilafi walam yakun lahu ra'yun wahidun. Qala Al-Ghazali falyahdhar minhu fa inna dararahu aktsaru minan naf'i bihi. Fa in kana tariqatu syaikhihi, maka jika ada diulang. Fa in, maka sekalipun karena ada tariqatu syaikhihi, metodologinya guru itu naqlul madzhab, mengutip beberapa pandangan, wal ikhtilafi dan perbedaan, walam dan tidak yakun ada lahu baginya syekh apa ra'yun wahidun, satu pandangan. Kalau kiranya begini, guru kita ya itu karena banyak pengetahuannya, banyak keilmuannya, sehingga
Dari sisi penjelasannya banyak menukil madhab. Menurut madhab ini, menurut pandangan madhab ini, menurut pandangan madhab ini, menurut pandangan madhab ini. Lah kita mah jangan ikutan. Kita mah masih mubtadiin. Ya, kita ini masih mubtadi sehingga nggak perlu kemudian ikut-ikutan seperti gurunya yang menukil banyak mazhab. Biarkan dah guru mah, karena guru itu sudah kitabnya sudah tidak lagi kitab mukhtasarat, tapi kitabnya kitab mabsutot. Dewan-dewan guru, para masyayikh di pondok itu mereka sudah lagi tidak menggunakan kitab-kitab mukhtasarat, tapi kitab-kitab sutot. Wajar kalau seorang syekh, seorang guru, seorang pakar, seorang dewan guru yang kemudian menjelaskan madhab ini, madhab, wajar karena keilmuannya. Lah kita ikut-ikutan, jangan. Bisa ditanya ilatnya gimana, bingung loh nanti. Ilatnya kenapa? Gak tahu, saya katanya aja. Kelayangan sorangan, tong pipiluan. Ya, kalau mau yang diikuti dari seorang syekh, seorang guru itu jangan dari sekarangnya. Tanya, kiai, syekh, boleh nggak nih nanya begitu? Boleh aja kalau memang ridho gurunya ditanya oke begitu. Prosesnya kiai itu dulu gimana sih belajarnya? Syekh dulu belajarnya syekh itu seperti apa sih? Dikasih tahu lah cara-cara belajarnya sama beliau, misalnya bla 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 bla. Ikuti cara-caranya tuh. Itu yang diikutin mah. Jangan ikutin sekarangnya. Lu sekarang yang dibaca sudah kitab-kitabnya gede-gede. Iya. Macam-macam kita ya kan. Ya kitab tipis-tipis. Itu masih sulit. Lah kiai-kiai mah kitabnya kan gede-gede, bacaannya udah kitab gede-gede. Jangan tiruan atau pejurumiahnya Mas Acak Adut pengen baca kitab Al-Fiqhul Islam Wadilatuh. Tapi kemarin itu Kiai kaget dengan teknologi zaman sekarang, karena mungkin zaman kita berbeda dengan Kiai ya. Ketika saya buka iPad, saya buka kitab Al-Fiqhul Islam Wadilatuh di dalam iPad itu, saya buka wih, apa tulis? Kitab saran Bapak. Apa Al-Fiqhul Islam? Iya. Canggih ya. Ya canggih sih Pak, saya bilang, cuma kurang berkah. Kurang berkah di mana? Gak bisa nyoret. Iya kan? Santri makan berkahnya di nyoret kitab, ya. Nah, sekali penuh acak-acakan nih coretannya berkah bayi santri muda. Begitu. Saya paham ya. Sekalipun guru kita banyak pendapat ini, pendapat itu. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari anak-anak kelas 1 sama kelas 4. Mungkin yang udah di kelas 5 dan kelas 3 mungkin sudah terbiasa di pondok kita ini. Ya. Kadang-kadang kiai pakai kunut, kadang-kadang enggak pakai kunut, ya kan? Kadang-kadang saya pakai kunut, kadang saya juga enggak pakai kunut. Ikutin aja udah, gak usah banyak komentar. Nanyanya nanti ketemu sendiri. Di mana? Di kitab-kitab nanti setelah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nanti kan kitab-kitab itu bertambah. Oh ini loh dasarnya, oh ini loh dalilnya, oh ini loh. Jadi pada akhirnya kita nggak usah ribut-ributan lagi. Oh di sini mah sholat tarawehnya 8 rakaat formasi 2-2-3 ya. Wah kayaknya nih sesat. Enggak. Ya kalau mau 20 juga ya hayu aja. Mau formasi 4-4-3 juga ya it's okay. Jalan aja. Selama apa? Selama memang guru-guru kita itu paham dengan dalilnya. Santri mah gak usah banyak komentar. Santri mengikut aja. Kalau kata Kiai kemarin berapa? Tadi malam tadi berapa? 4. 4-4-3. Lah udah ikutin aja. Karena kemarin itu ngobrol dengan saya, Bapak itu. Di sini 883 kan Mas 223 masih Pak, 223. Bagus. Ya kali-kali 443. Oh ya udah siap. Itu kemarin saya ngomong begitu ke Kiai. Kiai 443 sekalian lah Pak. Oke jalan. Oke jalan, ternyata pakai kan? Iya. Emang udah pernah anak-anak 443 udah Pak. Iya bagus. Maksudnya apa? Biar nanti kalian terbiasa dengan berbagai macam pendapat gitu loh.
Nah, sekalipun kita fokus dalam satu pendapat, tapi harus juga memahami pendapat-pendapat yang lain. Apa tujuannya? Biar enggak ruwet. Nah, bagi mubtadiin mah kepada seorang kiai ngikut aja. Apa ngikut aja. Lagi belajar Safina, ya udah ikuti Safina aja dulu, gitu loh. Kalau belajar Fathul Qorib, ya Fathul Qorib aja dulu. Lagi belajar Fathul Mu'in, nah di Fathul Mu'in mulai itu nanti tuh. Berbagai macam pendapat ini, menurut imam ini, menurut imam ini, menurut imam ini, begini. Itu dasar. Nanti ketemu lagi panjangnya di mana? Di I'anatul Talibin. Panjang lagi pembahasannya tuh. Wah, tambah rinci tuh. Tapi semua harus berproses dari hal yang kecil dulu. Ya, falyahdhar minhu. Qala Imam Ghazali, berkata siapa Imam Ghazali? Falyahdhar minhu, berhati-hatilah santri, minhu daripada al-istighal fil ikhtilaf. Fa inna dararahu, kenapa? Karena sesungguhnya mudorotnya itu aksaru, lebih banyak minan nafi daripada kemanfaatannya. Terus sampai keempat tunda dulu nanti ya. Wa kadzalika yahdhara fi ibtida'i talabi minal mutala'ati fi tafariqil musannafati fa innahu yudayyi'u zamanihi wa yufarriqu dhihnahu. Diulang, fa innahu yudayyi'u zamanahu, maf'ul bih, fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu dhihnahu bal yu'ti alkitab alladhi yaqra'uhu awil fannal ladzi ya'khudhu kulliyatahu hatta yutqinahu sikino. Wa kadzalika, dan begitu pula ya'dhara, berhati-hati siapa santri fi ibtida'i talabi, di dalam permulaan tolabnya santri, minal mutola'ati, untuk bermutola'ah, fi tafarikil musannafat, di berbeda-bedanya karangan-karangan kitab. Kan karangan kitab kan banyak, ya kan? Nah, itu jangan terfokuskan dengan banyaknya karangan kitab. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya ya tolabi minal mutola'ati fi tafarikil musannafat yudayyi'u, itu menyia-nyiakan zamanahu, waktunya santri. Artinya kalau kebanyakan nggak dapat semua. Satu, fokus dulu. Wa yufarriqu, dan mengacaukan dinau, akalnya, sama dengan tadi. Bahkan yu'til kitaba, memberikan siapa santri alkitabah, pada kitab, alladzi yaqra'u, yang mana yaqra'u, membaca siapa santrihu pada kitab tersebut, awil fanna, atau bidang, alladzi, yang mana ya'khudhu, mengambil siapa santri kulliyatahu, keseluruhannya, secara umumnya bidang, hatta yutqinahu, sampai yutkina, menjadi kuat siapa santrihu pada kitab tersebut. Artinya, kalaupun mau sodorkan dulu ya sama guru, Syekh, Ustadz, boleh nggak saya baca kitab ini? Kenapa? Karena kan guru tahu kadar-kadarnya murid. Ini kualitas muridnya seperti ini, kualitas muridnya seperti ini. Ya, tapi jangan kemudian sakit hati kalau nggak dibolehin. Jangan dulu. Tuh ya, kayaknya saya bodoh deh. Kayak gitu amat. Dibilangin nurut aja jadi santri muda, kata gurunya jangan. Terus apakah kemudian saya waktu ditarik kitabnya, kemudian ditutup kitabnya, nggak boleh dibaca lagi, saya kemudian merasa sepertinya mungkin saya itu orangnya bodoh? Enggak gitu. Nurut aja udah. Nurut. Kata guru jangan dibaca. Iya, enggak dibaca-baca lagi, enggak. Enggak ngomong begini. Kayaknya guru itu menganggap saya bodoh deh. Enggak ngomong begitu. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai ngomong kayak begitu, bisa apa? Bisa hati saya suudon sama guru, suudon sama guru kan hilang berkah. Terus jalan baik.
Wa kadzalika yahdara min tanaqulin min kitabin ila kitabin min ghairi mujibin fa innahu alamatud dojari wa ada wa adamil falahi. Wa kadzalika begitu pula yahdara, berhati-hati siapa santri min tanaqulin dari banyaknya mengutip, min kitabin dari kitab ila kitabin ke kitab yang lain, min ghairi mujibin tanpa ada kewajiban. Ini diwajibkan enggak, ngutip-ngutip sendiri, khawatir apa? Khawatir salah. Ya. Yang ngutip-ngutip itu bagi siapa? Bagi mereka yang mutabahir, yang sudah betul-betul tabahur mendalami ilmu. Ulama mubtadiin enggak perlu kemudian banyak kutip sini, kutip, enggak perlu. Kecuali memang diwajibkan oleh gurunya. Nanti setelah kutipan itu selesai, baru kemudian disodorkan lagi kepada guru. Fa innahu alamatud dojari. Karena sesungguhnya hal seperti itu alamatud dojari, ciri daripada dojar. Dojar itu artinya kebosanan, artinya kurang kerjaan. kata Basim, kayak begitu, kurang kerjaan. Kecuali diwajibkan sama gurunya. Sahilah, tolong kamu bahas tentang masalah gelas, kamu kutip dari berbagai macam kitab. Setelah kamu mengutip berbagai kitab tentang masalah gelas itu seperti apa, hukumnya gelas itu apa, waduh, hukumnya gelas. Cari ya, yang harus dipakai dalam Islam itu warnanya warna apa, hijau kah, merah kah, kuning kah, apa dilangat yang biru. Yang seperti apa? Coba kamu cek di berbagai kitab. Ketika kemudian pada akhirnya guru itu mengizinkan dan mewajibkan hal seperti itu, sodorkan kembali kepada guru. Syekh, ini sudah selesai, tolong dikoreksi, tolong dicek. Itu. Dan ketika dicek atau dikoreksi, nih saran dari saya, enggak nyindir. Enggak nyindir. Saran dari saya, itu jangan tergesa-gesa. Paham, jangan tergesa-gesa. Ustadz kalau bisa hari ini harus selesai ya. Itu jangan. Kenapa? Boleh jadi kalau hari itu ustadznya atau gurunya belum selesai, boleh jadi ada banyak pikiran di akalnya, di otaknya banyak pikiran. Ya akhirnya terkadang guru-guru kalian itu saking lagi ruwet-ruwetnya, dicek enggak apa enggak, asal tanda tangan. Terserah apa yang disampaikan benar atau enggaknya. Salah siapa? Ya salah muridnya sendiri. Santrinya yang salah. Kenapa harus diburu? Makanya kalau mau begini, dalam 1 bulan itu ada berapa hari untuk pidato bahasa Indonesia? Untuk bahasa Arab itu dalam 1 bulan ada berapa hari? Persiapkan hari-hari itu. Bikin misalnya kalau ada 4, dalam 1 bulan itu ada 4 pidato, maka bikin 4. Sekalipun bukan jadwalnya, sekalipun gak dapat jadwal, bikin 4 judul. Nanti kemudian kasih ke gurunya. Syekh ini, Ustadz ini, Kang ini. Sehingga pada akhirnya guru pun gak terburu-buru, kamunya juga gak terburu-buru. Itu saran saya. Enggak nyindir, enggak nyindir. Saran. Kenapa? Karena boleh jadi mungkin guru lagi sibuk. Karena kan yang diurus sama guru itu, sama syekh itu bukan hanya satu saja. Banyak hal yang diurus. Ia punya keluarga, ia punya santri, ia manajemen pondok harus dipikirin, ini harus dipikirin, itu harus dipikirin. Otaknya cuma satu. Bisa konsen nggak pada akhirnya guru? Nggak bisa konsentrasi. Terasinya sih bisa kebeli, konsennya nggak dapat. enggak nyindir. Ini mas saran aja. Saran ya, paham? Nanti ketemu nih pembahasannya. wa adamil falah, dan itu tanda ciri tidak akan sukses, artinya nggak akan selamat. Pada akhirnya kebenaran itu menurut pribadinya sendiri.
Padahal menurut gurunya itu salah. Nah, kan ego nantinya. Timbulnya apa? Egois. Wa amma idza intaha wa ta'akkadat ma'rifatuhu fal aula an la yad'a fannan minal ulumi syar'iyyati illa nadrun fihi. Wa amma dan adapun idza jika intaha selesai siapa santri wa ta'akkadat dan menjadi kuat apa ma'rifatuhu pengetahuannya santri fal aula maka lebih utama an la yada'a itu hendaknya lah tidak yada'a meninggalkan siapa santri fannan satu bidang ilmu minal ulumi syar'iyati dari sekian banyaknya ilmu syariat illa walaupun nadrun hanya sekali melihat fihi dalam fan tersebut. Artinya bagi santri yang pada akhirnya pengetahuannya sudah begitu banyak banget, kitab ini sudah hafal, kitab ini sudah hafal, kitab ini sudah hafal, kitab ini sudah hafal terus, itu jangan kemudian kita tinggalkan bidang-bidang itu. Sekalipun sudah hafal, sekalipun sudah tahu, dibuka lagi, sekalipun hanya sebatas melihat gitu. Jangan ditinggal, dibuka lagi. Gitu. Jangan mentang-mentang udah tahu nggak dibuka-buka lagi, sombong banget. Fa'in bukan kata saya dan nggak nyindir saya mah, nggak ngasih tahu ya, saran aja ini mas saran. Fa'in sa'adawul qadru wa tulul umri ala tabauri fihi fa'in dan maka sekalipun katanya sa'ada membantu pada dirinya santri apa al-qadru kemampuannya wa tulul umri dan lamanya umur ala tabauri untuk memperdalam fihi di dalam fan tersebut. Artinya sekalipun memang kemampuannya hebat, jangan kemudian lupa untuk membuka-buka buku yang sudah difahami itu, sekalipun cuma sebentar. Wa illa fakana qad istafada minhu ma yatakhallasu bihi an urwatil jahli bidzalikal ilmi. Wa illa kalaupun tidak bisa, artinya tidak bisa bertabahur, santri tidak bisa bertabahur ilmu, fakana maka ada siapa santri qad itu sungguh istafada telah mengambil manfaat siapa santri minhu darinya apa dari bidang tersebut ma yatakhallasu apa yang sudah disimpulkan apa ma bihi dengan fan tersebut an urwatil jahli dari lingkaran-lingkaran bodoh bidzalikal ilmi dengan ilmu tersebut. Diulang, qad istafada sungguh telah mengambil manfaat siapa santri minhu dari fan tersebut ma yatakhallasu akan sesuatu yatakhallasu maknanya menyelamatkan saja ma yatakhallasu sesuatu yang dapat menyelamatkan apa ma bi dengannya fan tersebut an urwatil jahli dari lingkaran-lingkaran kebodohan bidzalikal ilmi dengan ilmu tersebut. Bagi ada kan santri itu kan bermacam-macam model, santri itu berbagai macam merek, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bisa tabahur, ada yang tidak. Bagi yang tidak bisa bertabahur itu jangan sedih hati. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah mengambil begitu banyak manfaat dengan belajarnya, sekalipun tidak bisa bertabahur, tidak bisa mendalami ilmu dengan dalam banget, tidak jadi masalah. Itu pun sudah cukup bagi seorang santri untuk membaca-baca sekalipun tidak tabahur. Kenapa? Karena sudah mengambil banyak manfaat. Dan itu pun caranya seperti itu dapat menyelamatkan kita dari lingkaran-lingkaran kebodohan dengan ilmu yang sedikit itu. Faham? Jangan putus asa. Wal ya'tani dan bertanilah engkau. Oh, udah ini udah liar ngut habis ini istirahat dulu.
wal ya'tani, dan memfokuskan diri siapa santri min kulli fannin, dari setiap fan atau bidang ilmu, bil ahami, yang lebih penting dulu. Dan santri awas, wala yaghfala, dan tidak pula yaghfala, lalai siapa santri, anil amali, untuk mempraktekkan, mengamalkan bihi, pada ilmu, alladzi, yang mana, huwa, bermula alladzi, ilmu itu, maksudun, tujuan, bil ilmi, dalam ilmu, karena tujuan ilmu adalah diamalkan. Wallahu a'lam bisawab. Nah, istirahat dulu ya. Oh.